Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pertemuan yang ke-6 ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat wal afiat, baik jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, umur panjang, dan diberikan keberkahan dalam kehidupan kita dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-6 ini, alhamdulillah kita akan membahas tentang syarat istinja. Yang dimaksud di sini adalah syarat istinja dengan menggunakan batu. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita dukung channel ini agar channel ini terus bisa memberikan manfaat kepada para pemirsa, jamaah, serta sahabat YouTube untuk terus menggali pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan ilmu fikih, yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita insyaallah dengan berdasarkan ilmu insyaallah lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar pada kolom komentar sehingga channel ini atau pembahasan kitab ini kedepannya lebih baik lagi. Dan terima kasih bagi yang sudah mensubscribe channel ini, bergabung dengan channel ini, dan menyimak kajian-kajian dalam cara belajar, cara membaca kitab Safinatun Najah ini. Saya sebagai pengasuh dari channel ini mengucapkan jazakallahu ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan balasan yang baik dan dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang berlipat ganda insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, para sahabat serta pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kirami ajma'in, khususan ila ruhi Salim bin Sumir al-Hadrami wa la ruhi Imam Nawawi bin Umar al-Jawi syai'ulillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam pembahasan ini saya akan bagi menjadi dua sebenarnya, mulai dari awal, yaitu pertama kita membaca matan dari kitab Safinatun Najah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang ditulis dengan tulisan hijaiyah Arab. Jadi kita cara membaca kitab Safinatun Najah yang diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, itu yang pertama. Lalu yang sesi keduanya itu penjelasan dari kitab Safinatun Najah yang dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Penjelasannya ada di kitab Kasyifatus Sajah
yang saya baca, saya jelaskan tentang apa yang dibaca atau yang ditulis di dalam kitab Safinatun Najah yang kita baca ini. Sehingga dengan 2 sesi itu, yang pertama yaitu cara kita membaca kitab Safinatun Najah, yaitu dengan terjemahan bahasa Indonesia dengan tulisan hijaiyah Arab. Yang kedua adalah mendalami apa yang tadi kita baca. Bagi pemirsa sekalian, sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin terus di channel ini, setelah kita membaca, kita lanjutkan dengan pembahasan atau materi yang lebih mendalam lagi dengan penjelasan yang lebih terinci, yang lebih mendetail, sehingga kita dapat mengetahui maksud dari apa yang dijelaskan atau yang kita baca di dalam kitab Matan Safinatun Najah ini, sehingga lebih mendalam lagi, sehingga lebih jelas lagi, sehingga kita mendapatkan pengetahuan dari itu, sehingga dengan demikian mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita di dalam rangka kita melaksanakan segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja mempunyai beberapa syarat di dalam ilmu-ilmu fikih, sehingga dengan demikian dengan syarat yang ditentukan oleh ilmu fikih tersebut, ibadah kita lebih sempurna lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul istinja'i bil hajari samaniyatun. Saya ulangi lagi cara membacanya, mohon disimak dan diikuti. Syurutul istinja'i bil hajari samaniyatun. Bermula segala syarat istinja dengan batu itu 8. Saya ulangi lagi. Bermula segala syarat istinja dengan batu itu 8. Ayyakuna bisalasati ahjarin. Saya ulangi lagi. Ayyakuna bisalasati ahjarin. Pertama, bahwa ada ia orang beristinja itu dengan 3 batu. Pertama, bahwa ada ia orang beristinja itu dengan 3 batu. Wa ayyun qiyal mahallah. Wa ayyun qiyal mahallah. Dan kedua, membersihkan akan tempatnya. Dan kedua, membersihkan akan tempatnya. Wa alla yajiffan najsu. Wa alla yajiffan najsu. Dan ketiga, bahwa jangan sudah kering oleh najisnya. Dan ketiga, bahwa jangan sudah kering oleh najisnya. Wala yantaqilah. Wala yantaqilah. Dan keempat, jangan berpindah ia najis. Dan keempat, jangan berpindah ia najis.
wala yatra'a alaihi akharu, wala yatra'a alaihi akharu. Dan kelima, jangan kedatangan atasnya oleh najis yang lain. Dan kelima, jangan kedatangan atasnya oleh najis yang lain. Wala yujawizah safhatahu wa hasyafatahu. Wala yujawizah safhatahu wa hasyafatahu. Dan keenam, jangan melampaui ia najis akan safhahnya, dan jangan melampaui ia najis akan hasyafahnya. Saya ulangi. Dan keenam, jangan melampaui ia najis akan safhahnya, dan jangan melampaui ia najis akan hasyafahnya. Wala yusibahu ma'un, wala yusibahu ma'un. Dan ketujuh, jangan terkena ia akan najis oleh air. Dan ketujuh, jangan terkena ia akan najis oleh air. Wa antakunal ahjaru tahiratan, wa antakunal ahjaru tahiratan. Dan kedelapan, bahwa ada segala batu itu suci. Dan kedelapan, bahwa ada segala batu itu suci. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan syarat-syarat istinja dengan batu itu yang tadi sudah kita baca. Tadi kita baca itu syaratnya ada 8, ya. Baik, para jamaah sekalian, kita akan membacanya atau menjelaskannya dengan di dalam kitab Kasyifatus saja. Faslun fi bayanil istinja'i bil hajari. Fasal mengenai penjelasan beristinja dengan batu. Wa huwal musamma bil mutahhiril mukhaffifi. Istinja dengan batu dinamakan dengan bersuci yang meringankan. Sekali lagi, wa huwal musamma bil mutahhiril mukhaffifi. Istinja dengan batu dinamakan dengan bersuci yang meringankan. Wa ammal ma'u fahuwal mutahhirul muziluh. Dan adapun air, ya, dan adapun air, maka istinja dengan air adalah bersuci yang membuat hilang najis. Jadi kalau bersuci dengan batu itu kadarnya itu hanya meringankan sesungguhnya, atau mengurangi kadar dari jenis najisnya, dari kadar najisnya, mengurangi saja, meringankan saja. Sesungguhnya secara mutlak, secara keseluruhan itu tidak dapat menghilangkan. Nah, yang dapat menghilangkan itu adalah beristinja dengan air. Ya, beristinja dengan air yang sudah biasa kita lakukan itu adalah seutama-utamanya beristinja, menghilangkan najis, itu dengan air. Kalau dengan air itu sudah jelas menghilangkan najisnya.
baik itu warnanya, baik itu baunya, baik itu rasanya kalau dengan air, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan. Wa yajibul istinja'u 'alal fauri 'inda hasyati tanajjusi. Ghairi mahallihi au iradati tahwis salati min kulli khariji minal farji najisin yulawwisul mahalluh. Dan wajib istinja dengan segera ketika takut dapat menajiskan pada selain tempat najis, atau hendak melakukan seumpama sholat dari setiap perkara yang keluar dari kelamin yang bernajis yang mengotori tempat. Yusalu bil ma'i au yumsahu bil hajari. Dibasuh najis tersebut dengan air atau diusap dengan batu. Nah, sekarang kita mulai pembahasannya. Syurutul istinja'i bil hajari samaniyatun. Bermula segala syarat istinja dengan batu itu 8. Penjelasannya adalah syurutul ajza'il hajari liman yaqtasiru alaihi samaniyatun. Syarat-syarat beristinja dengan satuan-satuan batu bagi orang yang meringkas bersuci hanya dengan batu itu ada 8. Jadi syaratnya ada 8. Ayyakuna bisalasati. Nah, jadinya ada di atas, ya. Pertama, bahwa ada ia orang beristinja dengan 3 batu. Jadi syarat yang pertama adalah ada seseorang itu beristinja dengan 3 batu. Ahaduha ayyakuna bisalasati ahjarin. Ya, yang pertama adalah bahwa harus beristinja itu dengan 3 batu. Au salasati atrafil hajari walau hasalal inqa'u biduniha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bisalasati ahjarin. Syarat pertama yaitu harus dilakukan dengan 3 batu atau dengan 3 sisi di 1 batu. Boleh dengan 3 batu atau boleh dengan 1 batu yang mempunyai 3 sisi. 3 cabang, ya. Yang batu itu mempunyai 3 cabang lah. Jadi dia 1 batu tapi dia mempunyai 3 sisi. Ya, 3 sisi. Nah, itu boleh. Ya. Hitungannya itu tetap 3 batu hitungannya. Ya, kalau batu yang tidak mempunyai sisi, maka dia harus 3 batu betulan, ya. Ya, 3 batu. Nah, itu syaratnya. Jika ingin beristinja dengan batu. Ya, au salasati atrafil hajari. Ya, atau dengan 3 sisi di 1 batu. Ya. Walaupun dapat berhasil pembersihan itu dengan tanpa 3 batu atau tanpa 3 sisi batu. Seandainya najisnya itu adalah sedikit keluarnya, sekira-kira umpama hanya 1 batu dia bersih, tetap harus dibersihkan dengan 3 batu.
Ya, jadi 3 batu ini adalah syarat, atau 3 sisi dari satu batu itu adalah syarat. Tetap dibersihkannya dengan 3 batu. Walaupun sekira-kira 1 batu saja cukup, tetap nggak bisa. Nggak bisa 1 batu atau 2 batu, nggak bisa. Tetap harus 3 batu. Ya, itu syaratnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bi salasati hajarin. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya seseorang beristinja dengan 3 batu bi salasati hajarin. Jadi 3 ini menjadi syarat, nggak bisa ditawar, ya. Maksudnya minimal 3. Falau lam yahsul illa bi aksara minas salasati wajabat az-ziyadatu 'alaiha. Lalu jikalau tidak berhasil, ya, tidak berhasil kecuali dengan lebih banyak dari 3 batu, maka wajib melakukan penambahan atasnya. Jadi kalau belum bersih dengan 3 batu, ditambahin lagi. Ya, ditambahin lagi batunya. Wa yusannul itaru in hasalal inqa'u bi syaf'in. Dan disunahkan mengganjilkan jika telah berhasil pembersihan dengan jumlah batu yang genap. Jadi seandainya dengan 4 batu selesai, maka tambahin 1 batu lagi supaya ganjil, itu sunnahnya. Kalau 6 batu selesai bersih, maka tambahin dengan 1 batu lagi menjadi 7, itu sunnahnya. Jadi mengganjilkan bilangan batu itu adalah sunnah, ya, adalah sunnah. Nah, jadi itulah penjelasan tentang syarat yang pertama. Jadi yang syarat yang pertama beristinja dengan batu itu harus dengan minimal 3 batu. Ya, sekali lagi minimal dengan 3 batu. Kemudian jika dengan 3 batu itu belum hasil, belum bersih, maka tambah dengan 1 batu jadi 4. Kalau belum juga tambah menjadi 5. Kalau belum juga terus ditambah sampai hasil atau sampai bersih najis itu dengan batu tersebut. Dan disunahkan ganjil, ya. Jika pada hitungan genap itu rasa-rasa sudah bersih, maka ditambah 1 batu lagi supaya bilangannya menjadi ganjil, itu sunnahnya. Ya, jadi syarat yang pertama tuh. Kemudian syarat yang kedua, wa ayyunqiyal mahallah. Dan kedua, membersihkan akan tempatnya. Nah, penjelasannya apa nih? Ini kan kalau nggak dijelasin, kita nggak ngerti atau kurang paham yang dimaksud apa gitu kan. Nah, makanya perlunya syarah dari sebuah kitab yang merinci, yang mendetail, menjelaskan suatu kitab yang ringkas. Nah, itu pentingnya. Apa maknanya? Apa maksudnya? Di sini dijelaskan wasaniha ayyunqiyal mahallah. Dan syarat kedua yaitu harus membersihkan tempat keluarnya najis. Jadi harus membersihkan tempat keluarnya najis. Di mana najis itu keluar, maka tempatnya itu harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Bihaitsu la yabqa illa asarun la yuziluhu illal ma'u au sigharul kharafi. Dengan sekiranya tidak tersisa
kecuali bekas yang tidak dapat dihilangkannya kecuali oleh air atau pecahan-pecahan kecil tembikar. Yaitu dipastikan bahwa dengan membersihkan tempat keluarnya najis itu dengan sebersih-bersihnya, ya, dengan maksimal, ya, dengan maksimal. Sekira-kira tidak tersisa lagi yang nampak, yang kelihatan, ya. Maka itulah syarat yang kedua. Maka tempat keluarnya najis harus bersih. Mana tempat keluarnya najis? Baik itu kubul ataupun dubur. Baik itu pintu depan ataupun pintu belakang. Ya. Tempat kita kencing, ya, tempat keluarnya kencing itu harus bersih. Tempat keluarnya kita buang air besar itu juga harus bersih. Itu maksudnya, ya. Jadi membersihkan tempat keluarnya najis. Nah, itu syarat yang kedua dari beristinja dengan batu. Kemudian berikutnya adalah wa alla yajiffan najisuh. Dan ketiga, bahwa jangan sudah kering oleh najisnya. Nah, ini yang ketiga adalah jangan sampai udah kering. Maksudnya apa itu? Wasalisuha alla yajiffan najisu, dan syarat yang ketiga yaitu harus belum mengering najis tersebut. Li'annal hajara la yuziluhu hina idzin. Karena sungguhnya batu tidak akan dapat menghilangkan najis tersebut di saat demikian atau di saat telah mengering. Jadi jangan sampai kering. Karena yang namanya batu itu beda dengan air. Kan tadi sudah dijelaskan di awal, ya, bahwa di awal tadi sudah dijelaskan bahwa beristinja dengan batu itu hanyalah meringankan atau mengurangi kadar najis, ya, bukan menghilangkan total. Ya, kalau menghilangkan total itu dengan air. Ya, oleh karena itu jangan sampai kering najisnya. Ya. Kalau kering bagaimana? Nah, ini dijelasin di sini. Fa in jaffa kulluhu aw ba'duhu ta'ayyanal ma'u ma lam yakhruj ba'dahu kharijun akhar. Lalu jika telah mengering, ya, seluruh najis itu atau sebagiannya, maka menjadi terpastikan, ya, menjadi keharusan penggunaan air, ya, selagi tidak keluar setelahnya sesuatu yang keluar yang lain. Artinya setelah selesai beristinja lalu najisnya itu mengering, maka tidak ada cara lain, tidak lagi boleh dengan batu, tetapi harus yaitu dengan penggunaan air untuk mensucikannya. Ya. Maka oleh karena itu syarat yang ketiga tadi yaitu jangan sampai sudah kering. Kemudian wala yantaqilah, dan keempat jangan berpindah ia najis. Nah, maksudnya apa nih? Jangan berpindah ia najis, yaitu warabi'uha la yantaqiluh. Dan syarat keempat yaitu najis tersebut tidak berpindah. Yang artinya berpindah itu tentunya berceceran. Berceceran kemana-mana. Ya, belepotan kemana-mana. Kalau umpama kita kencing, buang air kecil, lalu belepotan sampai ke paha, umpama ke paha, ke kaki, nah itu udah nggak bisa itu. Yang boleh kita beristinja dengan batu kalau kita kencing, bagi laki-laki apalagi
yang lebih mudah umpama itu jangan sampai kepala zakar kita itu belepotan. Ya, kepala ujung dari penis kita, zakar kita itu belepotan. Jangan sampai. Kalau dia udah belepotan itu namanya udah berpindah, itu najis. Artinya berceceran. Ya. Penjelasannya adalah ay anil mahallil ladzi asabahu indal khuruji wastaqarra fihi, yakni tidak bergeser, ya, atau tidak berpindah dari tempat keluarnya. Nah, itu dari ujung penisnya nggak berpindah, dari ujung zakar tidak berpindah, dari tempat keluarnya kencing, ya, dari tempatnya keluarnya kencing bagi perempuan itu tidak berpindah ke lubang yang lain. Ya, ke lubang yang lain, ke lubang vagina ataupun ke lubang dubur, pantat. Nah, itu enggak berpindah. Nah, kalau dia tidak berpindah masih boleh menggunakan batu. Tapi kalau dia sudah bergeser, berpindah, berceceran, maka dia tidak boleh, ya. Karena apa? Nah, kalau sudah berpindah dari tempat keluarnya, yang najis itu mengenai tempat yang lain ketika keluar dan menetap di sana, maka itu tidak sah beristinja dengan batu. Ya, karena kita repot nanti membersihkan dengan batu kan, karena berceceran, mana yang mau kita lap, mana yang mau kita yang mau kita usap kan gitu. Yang mau kita usap yang mana? Karena berceceran di mana-mana. Yang sah itu adalah di ujung zakarnya bagi laki-laki, di ujung penis, di kepalanya itu. Kan enak tuh kalau nggak bercecer, kan hanya sekedar mengusap satu, kemudian usap lagi yang batu kedua, kemudian usap lagi dengan batu yang ketiga. Kan kering tuh, insya Allah, ya. Nah, tapi kalau berceceran kan susah. Bagaimana mengusapnya, kan gitu. Ya, fa in kanal muntaqalu muttasilan ta'ayyanal ma'u fil jami'i. Lalu jika adanya najis yang berpindah, berceceran itu bersambungan, maka terpastikan keharusan penggunaan air di keseluruhannya. Maka nggak bisa mau tidak mau, ya, mau tidak mau maka harus mencari air kalau ingin bersesuci atau beristinja, membersihkan najis. Agar najis itu bisa suci, yaitu dengan menggunakan air mau nggak mau, karena tadi udah berceceran tadi. Nah, itu syaratnya yang keempat. Kemudian wala yatra alaihi akharu, ya. Dan kelima, jangan kedatangan atasnya oleh najis yang lain. Nah, ini maksudnya apa? Jangan kedatangan olehnya atas najis yang lain. Ya, di sini dijelasin wa khamisuha la yatra alaihi akharu. Ai najisun mutlaqan aw tahirun ratbun ghairul araqi. Dan syarat yang kelima adalah tidak tiba-tiba datang pada najis itu benda lain, yakni najis yang lain secara mutlak atau benda suci yang basah selain keringat. Amma huwa wa kadza tahirul jaffu kahasatin fala yadurruh. Adapun keringat, begitupun benda suci yang kering seperti kerikil, maka tidak apa-apa. Fa in tara alaihi najisun sawaun kana ratban au jaffan au tahirun ratbun walau mirrasyasil khariji ta'ayyanul ma'u. Lalu jika tiba-tiba datang ke najis itu suatu najis yang lain, sama saja keadaannya basah ataupun kering, atau benda suci yang basah,
walaupun dari percikan perkara yang keluar, maka terpastikan keharusan penggunaan air. Jadi intinya adalah jangan sampai kedatangan najis yang lain. Jangan sampai bercampur dengan najis yang lain. Jangan sampai terciprat dengan air. Ya. Jangan sampai terciprat dengan air. Jangan sampai terkena oleh air. Ya. Jangan sampai kedatangan sesuatu yang basah. Nah, kalau dia tercampur atau terciprat ataupun dia kedatangan najis yang lain, maka mau tidak mau dibersihkannya harus dengan air, ya, harus dengan air. Kemudian itu syarat yang kelima. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Nah, dan keenam, jangan melampaui ia najis akan safhahnya dan jangan melampaui ia najis akan hasyafahnya. Ya, maksudnya adalah di sini dijelasin wasadisuha la yujawizal khariju safhatahu ay jaiba duburihi fil ghaiti. Dan syarat keenam yaitu tidak melewati sesuatu yang keluar itu akan sisi permukaan seputar lubang keluarnya, yakni seputar sisi duburnya atau boolnya di saat buang air besar, ya. Wahia ma yandammu minal alyaini indal qiyami. Safhah itu maksudnya adalah bagian seputar lubang keluar dari dua belah pantat yang akan menjadi rapat ketika posisi berdiri. Ya. Jadi dia tidak melampaui itu. Tidak melampaui safhahnya. Ya, tidak melampaui seputar lubang keluar dari najis melalui pantat. Jadi tidak bleber ke mana-mana. Dia hanya berada di seputar duburnya saja. Ya, safhah itu namanya. Ya, seputar dubur atau lingkaran dubur itu namanya safhah. Wa hasyafatahu ay ra'sa zakarihi fil bauli wa tusamma aidan indal awami bil balahati bi wa hasyafatahu ay ra'sa zakarihi fil bauli, dan tidak melewati ujung batang kelaminnya, yakni pucuk penisnya di saat kencing. Ya, bagi laki-laki itu, ya, hasyafah itu adalah lubang pintu depan. Kalau tadi safhah itu adalah seputar lubang pintu belakang. Nah, itu tidak boleh melampaui itu, tidak berceceran lah. Ya, tidak beleber kemana-mana, ke kanan dan ke kiri. Dia adanya di situ-situ aja, itu maksudnya, ya. Gampangnya seperti itu. Wa yustaratu fis sayyibi alla yasila bauluha madakhalat zakari wa huwa tahta makhrajil bauli. Dan disyaratkan dalam beristinja dengan batu bagi orang yang bukan perawan, hendaknya tidak sampai kencingnya itu ke tempat masuknya penis atau lubang vagina, yaitu lubang vagina yang berada di bawah tempat keluarnya kencing. Tuh, jadi nggak boleh beleber ke mana-mana. Wa fil bikri alla yujawiza ma yadhharu inda qu'udiha. Dan bagi perawan, kencingnya hendaknya tidak melewati bagian yang dapat terlihat ketika dalam posisi duduknya atau nongkrongnya. Nah, bagi perawan itu beda lagi. Ya, walaupun dia beleber sampai ke lubang vagina masih boleh. Ya, asal dia tidak terlihat pada posisi duduknya.
Ya, itu bedanya antara perawan dan tidak perawan. Wa illa ta'ayyanal ma'u kama yata'ayyanu fi haqqil aqlafi'in wa shala bauluhu lil jildati. Dan jika tidak demikian keadaannya, maka menjadi terpastikan keharusan penggunaan air sebagaimana diharuskan bagi hak diri orang yang belum dikhitan jika kencingnya sampai mengenai kulit penutup kemaluannya atau kulufnya. Nah, jadi kalau sudah bleber kemana-mana, maka mau tidak mau harus menggunakan air. Ya, harus menggunakan air. Nah, itu yang dimaksud dengan sofhah dan hasyafah. Lalu berikutnya adalah wala yusibahu ma'un. Dan ketujuh, jangan terkena ia akan najis oleh air. Nah, ini syarat yang ketujuh, ya. Syarat yang ketujuh adalah jangan sampai ia terkena akan najis oleh air. Wasabi'uha la yusibahu ma'un ghairu mutahhirin lahu. Dan syarat yang ketujuh yaitu tidak terkena najis itu oleh air yang bukan untuk mensucikan najis itu. Ya, artinya oleh air yang lain, ya. Oleh air yang lain. Jadi jangan sampai, ya, kalau kita mau beristinja dengan batu, maka jangan sampai najis itu terkena oleh air. Wa in kana tahuron au ma'i'un akharu ba'dal istijmari au qablahu litanajjusihima. Ya, meskipun berupa air suci mensucikan atau benda cair lainnya setelah beristinja dengan batu atau sebelumnya, karena kedua benda itu air atau benda cair menjadi ternajiskan dihukumi sebagai benda yang terkena najis. Kenapa tidak boleh terkena air? Karena air yang terkena kepada najis maka dihukumi najis. Maka jadi bertambah najisnya. Maka oleh karena itu jangan sampai, ya, terkena oleh air yang kita mau beristinja dengan batu. Wa yuqadu min dzalika annahu law istanja bihajarin mablulin lam yasihha istinja'uhu. Dan dapat diambil kesimpulan dari penjelasan itu bahwasanya jikalau seorang beristinja dengan batu yang basah maka tidak sah istinjanya. Maka batunya, ya, karena tidak boleh terkena air maka batunya juga harus kering. Ya, itu kesimpulannya. Jadi kalau kesimpulannya beristinja dengan batu yang basah maka tidak sah. Li'annahu bibalihi yatanajjasu binajasatil mahalli. Karena sungguhnya dengan basahnya batu itu akan menjadi najis sebab bersentuhan dengan najis yang ada di tempat keluar. Jadi kalau dia basah kan istilahnya merembet, ya. Jadi merembet dia. Jadi najis batunya itu. Ya, summa yunajjisuhu fayata'ayyanul ma'u. Selanjutnya batu itu akan menajiskan tempat sekitar saluran keluar najis tersebut, maka menjadi terpastikan keharusan penggunaan air. Maka jadi najis semua. Jadi kalau menggunakan batu yang basah jadi najis semua. Maka dengan begitu maka keharusan beristinja itu dengan menggunakan air. Maka mau tidak mau harus dengan air, tidak boleh lagi beristinja dengan batu. Kemudian selanjutnya adalah wa antakunal ahjaru tahiratan. Dan kedelapan, bahwa ada segala batu itu suci. Nah, ini kedelapan terakhir penjelasannya adalah wasaminuha antakunal ahjaru tahiratan. Dan syarat yang kedelapan yaitu adanya batu. Batu itu harus yang suci. Fala yujzi'ul istinja'u bihajarin mutanajjisin. Maka tidak mencukupi beristinja dengan batu yang terkena najis.
maka tidak sah ya beristinja dengan batu yang sudah terkena najis. Batunya kena kotoran hewan umpama. Ya, kena kotoran hewan, batunya sudah najis, atau batunya itu berasal dari comberan umpama. Ya, dari comberan, dari selokan, ya, kemudian kering. Setelah kering kita pakai untuk beristinja, itu tidak sah. Batunya itu dipastikan adalah batu yang suci, ya, batu yang suci. Wa alam anna kullama huwa maqisun 'alal hajaril haqiqi. Ketahuilah bahwa setiap benda dapat dipersamakan kepada batu yang nyata, yang asli. Nah, ini ya, bahwa setiap benda itu bisa disamakan dengan batu yang asli. Artinya kita menurut hukum fikihnya kita beristinja dengan batunya yang asli nih, batu asli. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa menemukan batu yang asli, maka boleh menggunakan benda yang bisa disifati dengan batu. Tapi dengan beberapa syarat, dengan beberapa syarat. Nah, ini syaratnya, ya. Wa huwa ma idza wujidat al-qubudul arba'atun. Wa huwa ma idza wujidatil quyudul arba'atu. Dan benda itu adalah benda yang apabila dijumpai syarat-syarat yang 4. Nah, syarat-syaratnya itu ada 4 nih. Benda yang bisa disifati dengan batu, yang boleh kita menggunakannya apabila kita tidak menemukan batu dan mendapatkan benda itu. Apa syaratnya? Ya, fayusamma hajaron syar'iyyan yajuzul istinja'u bihi. Maka benda itu dinamakan dengan batu syar'i. Ya, batu syar'i secara syariat dikategorikan sebagai batu. Nah, padahal dia bukan batu, tapi secara syariat dia dikategorikan sebagai batu. Diperbolehkan beristinja dengannya. Nah, boleh kita beristinja dengan itu. Dengan 4 syarat tadi. Mana syaratnya? Al-awwalu ayyakuna tahiran fa kharaja bihin najisu. Nah, ini syarat yang pertama, ya. Kal ba'ri wal mutanajjisi kal hajaril mutanajjisi. Yang pertama, adanya benda itu sebagai benda yang suci. Satu, bendanya harus suci. Maka keluar dengan batasan itu benda najis seperti kotoran hewan dan benda bernajis seperti batu yang terkena najis. Maka keluar dari batasan suci itu adalah kotoran hewan. Walaupun dia keras, tapi kalau kotoran hewan tidak sah. Walaupun dia keras, ya seperti batu, tetapi dia terkena najis, maka tidak sah. Ya, tidak sah. Kemudian itu syarat yang pertama, bendanya harus suci, ya. Lalu syarat yang kedua, wasani ayyakuna jamidan. Falawis tanja birotbin min hajarin aw ghairihi kama il wardi wal khalli lam yujzihu. Dan yang kedua, adanya benda itu sebagai benda padat. Nah, bendanya padat. Sekira-kira keras lah. Dia bisa mengangkat najis, ya, bisa mengangkat, tidak lembek. Ya, tidak lembek, dia keras dan tidak gompel ketika dia diusap. Nah, itu. Ya, maka jikalau seorang beristinja dengan benda basah berupa batu atau selainnya seperti air mawar dan cuka, maka tidak mencukupi, tidak sah istinjanya itu. Maka dia kalau menggunakan yang basah atau yang lembek maka tidak sah. Maka bendanya itu harus keras, harus benda padat, ya, benda padat. Ini syarat yang kedua. Tadi syarat yang pertama suci bendanya, yang kedua bendanya benda padat. Wasalisu ayyakuna qali'an lin najasati munasyifan. Dan yang ketiga, keadaan benda itu perenggut bagi najis lagi penyerap. Artinya dia mempunyai sifat menyerap najis, atau bisa mengangkat najis, bisa merenggut najis, bisa mencopotkan najis. Nah, itu
bendanya, syaratnya. Ya. Nih, syarat yang ketiga. Lalu warabi'u ayyakuna ghairu muhtaramin, dan yang keempat, keadaan benda itu bukan benda yang dimuliakan. Ya, bukan benda yang dimuliakan, bukan benda batu atau kayu atau benda padat lainnya yang bekas bangunan masjid umpama. Genteng umpama, kita ambil genteng, pecahan genteng itu dari gentengnya masjid, itu nggak boleh karena itu benda-benda itu sudah dimuliakan. Batu bekas dibangun untuk pembangunan masjid itu nggak boleh. Ya. Kemudian kayu, ya, benda padat yang lainnya bekas bangunan masjid itu nggak boleh, ya. Atau apa? Kharaja bihil muhtaramu kamat'umil adamina kal khubari wa mat'umil jinni kal azmi. Tidak termasuk dengan batasan itu benda yang dimuliakan seumpama makanan manusia seperti roti dan makanan jin seperti tulang. Nah, tidak termasuk dengan batasan itu benda yang dimuliakan seumpama makanan manusia seperti roti dan makanan jin seperti tulang. Nah, tulang, makanan roti itu tidak termasuk, ya. Wa kal juz'i minhu kaidihi wa yadi ghairihi wa kadza nabi wa kadza nabil ba'iril munfasili. Dan semisal bagian tubuh dirinya seperti tangannya sendiri dan tangan orang lain, dan seperti ekor unta yang terpisah dari tubuhnya. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Wa amal jildu fal azharu annahu in kana madbughan khazal istija'u bihi wa illa fala kama qalahul hisni. Adapun kulit, menurut pendapat Al-Azhar, yang paling jelas dari Imam Syafi'i adalah bahwasanya kulit jika telah disamak maka boleh beristinja dengannya, dan jika tidak disamak maka tidak boleh, sebagaimana Syekh Al-Hisni menuturkannya. Artinya beristinja dengan kulit binatang itu boleh menurut Imam Syafi'i apabila kulit itu sudah disamak, ya. Tapi kalau belum disamak maka tidak sah beristinja dengan kulit, ya. Sebagai pelengkap, ya, tatimmatun aidas tanja bil ma'i sunnah taqdimu qubulihi ala duburihi wa aqsuhu fil hajari. Sebagai pelengkap nih, apabila seorang beristinja dengan air, maka disunahkan mendahulukan kubulnya, kemaluan depan, atas duburnya, kemaluan belakangnya. Dan sebaliknya dalam beristinja dengan batu. Artinya kalau kita beristinja, bersuci atau mensucikan najis dengan air, maka kita mendahulukan kemaluan depannya dulu. Ya, kubul, kemaluan depan dulu yang dibersihkan. Baru kemudian kemaluan belakang atau dubur, atau lubang belakang atau dubur. Ya, setelah lubang depan baru lubang belakang. Itu kalau kita menggunakan air. Tapi sebaliknya kalau kita menggunakan batu, maka kita disunahkan mendahulukan lubang belakang dulu. Ya, lubang belakang dulu baru kita membersihkan lubang yang depannya. Nah, itu tambahan sebagai pelengkap dari apa yang dijelaskan tentang beristinja dengan batu. Artinya apa tadi? Bahwa dalam kita beristinja dengan batu itu ada batu yang disebut dengan batu syar'i. Secara syariat dia disamakan dengan sifat batu. Ya, sifat batu itu kan keras, ya, padat. Nah, itu boleh kita mengganti batu yang asli itu dengan benda padat lainnya. Seperti apa? Seperti yang padat lah menurut kita, ya. Menurut kita itu padat. Seperti apa? Ya, kayu, ya, semisal kayu, semisal apalagi bambu umpama, ya. Kemudian semisal apalagi plastik umpama, atau semisal kulit,
ya, itu seumpama itu yang keras ya, yang padat. Kemudian bisa juga ya para sebagian ulama berpendapat boleh juga menggunakan tisu. Ya, tisu. Ya, tisu itu kita ambil beberapa lembar, jangan selembar tisu tapi ya. Kalau bisa tisu itu dilipat-lipat ya, dilipat sepadat mungkin sehingga dia padat. Nah, kan di sini kan syaratnya kan padat. Yang batu secara syar'i itu adalah benda padat. Ya, benda yang sama sifatnya dengan batu, yaitu padat. Nah, jadi kita kalau mengambil tisu, ambillah berlembar-lembar tisu, kemudian kita lipat, kita tumpuk agar dia menjadi padat. Nah, kalau dia menjadi padat seperti itu, maka boleh ya dia digunakan buat beristinja menggantikan batu. Ya, kalau memang sudah tidak ada lagi yang lain. Ya, seperti kita dalam keadaan darurat di pesawat, umpama di kendaraan, ya kita kemudian cebok dengan tisu, itu dibolehkan. Asal tadi jangan sehelai tisu saja, tapi ambillah beberapa lembar tisu yang sekira-kira tisu itu menjadi padat, yang dapat mengangkat ya, yang dapat mengangkat najis ya, yang dapat mengangkat najis. Karena memang syaratnya itu ya. Nah, jadi kan tadi syaratnya yang pertama bendanya harus suci ya. Yang kedua, bendanya itu adalah benda yang padat. Yang kedua adalah yang dapat mengangkat najis atau bisa menyerap najis. Yang ketiga tuh, yang keempat adalah syaratnya adalah bukan sesuatu yang dimuliakan. Kertas ya, kertas itu bisa tuh, kertas. Ya, kertas juga bisa. Ya, kertas, karton ya, kemudian apalagi kardus ya. Kardus itu bisa untuk mengangkat najis, kan dia bendanya padat. Ya, bendanya padat. Nah, itulah penjelasan mengenai tentang syarat-syarat istinja. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa, jika ini bermanfaat, maka jangan segan-segan untuk memberikan dukungan kepada channel ini, yaitu dengan mensubscribe, kemudian like, kemudian juga berkomentar ya, komentar di kolom. Apa saja yang ingin disampaikan, silakan disampaikan untuk membangun channel ini lebih baik lagi ke depannya, terkhusus kepada pembahasan kitab Safinatun Najah ini ke depannya, agar lebih baik lagi, lebih manfaat ya, lebih baik dan lebih bermanfaat lagi ke depannya insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada khilafan dan kekurangan dari penjelasan ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan terdapat kepada diri al-fakir yang dhaif. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ilmu kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.